Sungguh senang saya bisa berada dengan saudara. Dan kali ini saya mau ingin membagikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan bagaimana saya menghadapinya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Karena kita menghadapi satu tantangan terbesar dalam masa ini selama 2 tahun terakhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Ketika bulan Februari tahun 2022, setelah kami menyelesaikan urusan di kota Surabaya, kami pulang. 2 hari berikutnya mama saya terkena positif COVID, dan itu membuat saya berpikir ada sesuatu hal yang tidak beres. Akhirnya saya dengan papa saya, adik saya, dan oma saya harus pisah kamar. Papa saya tidur di kamar sebelah, sedangkan saya dengan oma dan adik saya berada di bawah. Namun beberapa hari kemudian pada hari Selasa, papa dan adik saya terkena positif COVID. Setelah mereka PCR di rumah sakit, papa saya mengantarkan adik saya pulang, sedangkan papa saya harus dirawat di rumah sakit untuk mengalami penanganan intensif. Dan akhirnya saya dan oma saya harus pindah ke guest house untuk mengungsi di sana. Namun dalam beberapa hari berikutnya saya merasakan ada satu hal yang bermasalah dalam tenggorokan saya. Saya mengalami batuk kering, dan pada waktu tengah malam pada hari Jumat saya mengalami demam, dan saya terkena demam selama 2 jam, dan ketika dites saya terkena positif COVID. Dan akhirnya saya harus mengungsi kembali ke rumah. Waktu saya mendengar kabar itu, saya menerima hasil tesnya itu, saya merasa cukup kaget dan sangat sedih, khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Saya gak punya apa-apa. Saya cuma hanya total rest aja. Dan di tekanan terpuruk segala sesuatu yang saya hadapi, saya tetap berpasrah kepada Tuhan. Dan saya tetap meyakini bahwa Dia tetap baik buat saya. Seringkali saya meragukan Tuhan. Saya jarang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya saya mengakui itu. Dan pada akhirnya, pada hari kedua saya mengalami masa istirahat saya. Akhirnya Tuhan memberikan suatu pengilhaman bahwa seringkali manusia itu mengandalkan kepada kekuatan manusia sendiri. Dan Tuhan memberikan satu ayat dari Yeremia 17 ayat ke-7, berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan yang Dia berikan kepada orang yang percaya di dalam namanya. Dan pada akhirnya, pada hari ketiga, hari Minggu, saya ikut ibadah secara online, secara di kamar sendiri. Saya tetap berdoa, saya tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya sedang terkena positif. Kakak rohani saya juga terkena. Dan sama-sama kita berjuang, kita dalam masa sukar seperti ini. Dan pada akhirnya, oma saya pada hari Senin terpapar positif COVID. Sehingga itu menimbulkan bahwa satu keluarga mengalami positif COVID-19 Omicron. Dan hingga pada saat itu, pada hari Minggu, 2 minggu mama saya beristirahat. Pada hari Minggu itu mama saya tes swab dan hasilnya negatif. Dan beberapa hari kemudian adik saya dites juga negatif, sedangkan saya masih dalam keadaan positif. Dan pada waktu itu mama saya ada
kepikiran untuk pindah tempat sementara untuk mengganti suasana. Akhirnya saya dan dengan mama dan adik saya menetap di daerah Batu Bulan, Gianyar, karena di sana ada rumah adik mama saya, dan kami tinggal di rumah itu selama 2 minggu. Dan akhirnya Tuhan masih bekerja dalam kehidupan saya ketika saya berdoa, saya duduk, saya beristirahat. Tuhan tetap bekerja dan Tuhan sedang memproses hidup saya. Dan tiba-tiba saya menemukan ada satu kata yang sangat luar biasa. Kata itu merupakan dari kata bahasa Ibrani, yaitu Rafa. Rafa artinya tentang 2 hal. Tentang bagaimana dia menyembuhkan dan bagaimana dia memulihkan keadaan hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengilhami saya dengan satu lirik-lirik dan juga nada-nada yang ada yang tetap bekerja buat saya. Dan waktu itu orang-orang terdekat saya mendoakan saya, memberikan support, dukungan buat saya dan juga keluarga kami yang masih terpapar. Dan pada waktu hari Selasa, saya dalam proses tahap pemulihan, mengisolasikan diri. Saya rasa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, bahwa kenapa engkau khawatir akan yang terjadi dalam hidupanmu berikutnya. Dan dia memberikan satu arti bahwa orang yang hidup dalam kekhawatiran pasti akan mengalami masa sukar. Dan akhirnya saya temukan bahwa kalau kita menemukan Tuhan dan kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dia akan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Singkat cerita, pada hari Kamis, segala puji bagi Tuhan, hasilnya negatif. Saya sembuh, dan dalam beberapa minggu saya dalam proses tahap pemulihan, dan saya bagikan kepada orang-orang yang terdekat dengan saya, dan mereka sangat berbahagia dan mereka bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaannya yang dia lakukan dalam kehidupan saya. Namun tidak lepas dari itu semua, dukungan dan doa dari sahabat-sahabat saya dan juga keluarga-keluarga terdekat. Saya didoakan oleh tante saya dan juga sahabat saya, yaitu Jessica yang ada di Surabaya, yang mengingatkan bahwa jangan mengandalkan kekuatan manusia sendiri, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Dan waktu itu saya didoakan pada saat hari Valentine, di mana hari Valentine buat saya itu adalah hari di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, dan dia memberikan kasih setianya, dan dia tetap mengasihi saya apa adanya. Singkat cerita, saya bagikan kesaksian kepada anggota komsel saya, bahwa teman-teman komsel saya, bahwa ini semua adalah campur tangan Tuhan. Dan saya tidak pernah ragu akan apapun. Seringkali itu ada masa-masa saya mengalami kebimbangan, namun dalam proses itu saya menemukan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Saya melihat bahwa rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seringkali kita berharap bahwa apapun yang saya lakukan ini pasti akan terjadi. Kita perlu ketahui bahwa apa yang kita ekspektasikan belum tentu itu menjadi realita. Yang harus kita ketahui bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan, dan bagaimana kita meresponinya dalam kehidupan kita. Pasti kita akan mengalami tantangan, namun justru itu adalah kesempatan kita untuk dapat berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika saya alami seperti itu, saya sadar bahwa itu merupakan tanda bahwa Tuhan tetap mengasihi saya sampai pada hari ini. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan.
Karena Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Asal kita mau ingin menerimanya, membuka hati kita, izinkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur Tuhan masih menetapkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Sehingga saya berdiri sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya sadar sepenuhnya bahwa Dia telah menunjukkan kasih setianya bagi hidup saya. Dan saya temukan selama saya menjalani proses isolasi, Tuhan memberikan satu tuntunan firman Tuhan yang membuat saya mengerti bahwa saya memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan, dan mengutamakan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab banyak orang yang percaya kepada Tuhan, namun beberapa orang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita kan pasti akan mengalami satu hal yang mengguncangkan iman kita, mengguncangkan pendirian kita. Namun kita harus tahu bahwa jawaban yang kita dapatkan bukan dari dunia ini, namun jawaban itu kita dapatkan hanya dari Tuhan sendiri, yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi pada hari ke depan, sebab Dia akan selalu menyertai kita. Jika Tuhan menjaga dan memperhatikan burung gereja, burung pipit di udara, apalagi Bapa di surga, Dia selalu menjaga kita dimanapun kita berada setiap hari, pada saat kita bangun sampai kita tertidur lelap. Dan saya mau ingin membagikan sesuatu bahwa pada saat saya mengalami masa seperti itu, Tuhan memberikan satu hal yang membuat saya menjadi terpesona, dan saya sangat takjub akan hal itu, bahwa Tuhan itu menghendaki supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, meskipun dalam keadaan seperti ini. Dalam beberapa bulan ke depan, Emerging Worship akan mengadakan satu penggalangan dana atau donasi, yaitu The Rafa Project. Salah satu kegerakan yang kita akan lakukan, yang kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat mereka menghadapi masa positif COVID-19, ada yang PHK, bahkan ada beberapa panti asuhan yang belum dijangkau karena masa pandemi ini. Saya temukan ada beberapa anak-anak di beberapa panti asuhan itu membutuhkan barang-barang subsidi yang layak dipakai, alat-alat perangkat yang untuk mereka gunakan untuk belajar, karena mereka setiap kali mereka belajar, mereka selalu meminjamkan kepada orang yang punya panti asuhan, handphone dari orang yang punya panti asuhan. Dan pada akhirnya saya tergerak untuk membantu itu, terutama setelah kita menjangkau anak-anak panti asuhan, kita juga menjangkau buat orang-orang yang berada di daerah pendalaman desa, khususnya di Indonesia bagian timur. Jikalau Tuhan memberkati kita, memakai kita, maka kita harus membagikan kepada orang di sekeliling kita. Jadi persiapkan diri saudara, karena saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dimanapun kita berada. Keadaan yang saya alami seperti ini bukan satu rekayasa, namun keadaan nyata. Dan saya harus ingin bersaksi kepada saudara bahwa saya bersaksi bukan saya untuk dapat sorotan. Saya bersaksi supaya saya dapat menjadi berkat pada orang di sekitar saya dan kepada Anda yang menyaksikan dan mendengarkan kesaksian saya. Kalau saudara mau ingin mendengarkan kesaksian, beberapa kesaksian untuk melanjutkan cerita yang saya sampaikan, saudara bisa buka di Rock Ministry TV. Pada saat Oma saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan kesaksian. Dan hal yang paling berkesan buat saya bahwa ketika kami sekeluarga terkena, keluarga kami yang ada di Amerika mengirimkan satu video, satu lagu pujian yang
em, menginspirasi saya dan menjamah hidup saya dan hidup kami sekeluarga. Dikatakan bahwa Dia menaungi kita dengan kasih karunia-Nya. Dia menyembunyikan kita di batu karang yang teguh, di tempat perlindungan yang teguh. Artinya apa? Walaupun kita menghadapi tantangan atau permasalahan yang kita alami, Dia selalu menyembunyikan kita di tempat yang tersembunyi. Karena waktu kita mengklaim Mazmur 91, yang dikatakan walau 1.000 orang, walau 1.000 rebah di sisiku dan 1.000 lagi di kananku, itu tidak akan menimpa kita. Sebab Tuhan yang akan menyertai kita. Kita hanya diberikan hanya untuk menonton saja. Artinya apa? Kita akan melihat bahwa segala sesuatu akan berlalu hanya karena kehendak Tuhan. Dan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengencourage buat saudara yang mungkin mengalami, khususnya buat saudara yang mengalami positif COVID-19. Saya mengingatkan, kuatkanlah imanmu, berharaplah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Jangan mengandalkan hanya kepada vaksin, booster, atau masker. Selalu mengandalkan Tuhan terlebih dahulu dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu ada waktunya. Dan kita percaya bahwa Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya berdoa dan saya berharap apapun yang saya sharingkan kepada saudara dalam beberapa menit ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menempatkan segala sesuatu yang terindah pada waktunya. Memang kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah, namun justru itu merupakan proses pembelajaran. Kita lihat dari kehidupan Ayub. Ketika Ayub menghadapi tantangan yang dihadapi, ketika dia menghadapi ujian, ini adalah ujian yang kita seringkali hadapi. Namun bagaimana kita menekuninya dalam ujian itu sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika Ayub sadar memang ini adalah kehendak Tuhan, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan hidupnya. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Janganlah sekali kita mengandalkan kepada kekuatan sendiri. Saya berterima kasih buat saudara sekalian yang telah berjuang keras, yang mau ingin mendoakan bukan saja kami sekeluarga, tapi buat orang-orang juga yang terpapar positif COVID, yang orang mengalami kesusahan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan dimanapun kita berada. Selalu mengandalkan Tuhan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Mungkin saudara mengalami kesusahan, carilah Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Dan mungkin saudara yang mungkin dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, tapi selalu ingat protokol kesehatan ya. Karena tujuan kita bersama adalah untuk kita dapat menangkal virus COVID-19 adalah kita dapat menjaga kesehatan kita, banyak minum suplemen vitamin, selalu menjaga antibodi dengan baik. Jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan sesuatu apapun. Yang terlebih penting adalah serahkan semuanya hanya kepada Tuhan sendiri. Saya Yesaya Abednego, dan inilah kesaksian saya, Rafa. He make going and he keep on going better. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.